Izaki, pendiri Kampung Juang, komunitas yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan dari Surabaya, Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 2018, Kampung Juang melakukan gerakan edukasi kepada masyarakat dari semua segmentasi, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, demi terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik. Adik-adik ingin tahu lebih lanjut mengenai Kampung Juang? Kita ngobrol langsung dengan Kak Zaki yuk! Kampung Juang itu sebuah gerakan pendidikan lingkungan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dari semua segmentasi, baik anak kecil sampai dewasa, tentang pentingnya lingkungan. Kita percaya bahwasanya sebenarnya masyarakat itu bukan acuh tak acuh, tapi lack of knowledge, kemudian kurang pengetahuan soal bahaya lingkungan dan sebagainya. Jadi kita kemudian berusaha untuk melakukan edukasi sih, gitu. Kalau Kampung Juang sebenarnya secara semangatnya kita itu sudah ada sejak tahun 2018 awal. Kita berawal dari anak-anak berbagai macam jurusan kuliah yang merasa capek dengan kuliah aja gitu kan. Kita pengen nyari sebuah kesibukan dengan ya selain kerja, selain kuliah gitu kan. Terus kita ngobrol soal isu perkotaan, soal properti, kemudian anak-anak jalan dan sebagainya. Hingga kemudian April tahun yang sama kita secara bareng-bareng kita membuat Kampung Juang gitu. Banyak sih, dulu kita itu menginisiasi Kampung Juang itu 5 orang. Ada satunya Novi, istriku sekarang, kemudian 3 orang lainnya dari ITS, UNESA sama Unmu Surabaya, yang kebetulan jurusannya beda-beda semua, tapi kita punya semangat yang sama, yaitu sebuah bumi yang lebih baik sih gitu. Jadi pada awalnya itu program yang Kampung Juang itu fokusnya lebih kayak pendidikan ke anak-anak mahasiswa. Kita membuat bedah film, bedah buku, kemudian diskusi di basecamp kita. Terus lambat laun ternyata ada sebuah request dari teman-teman, Mas tolong dong kita membuat gerakan yang konkret, yang nyata gitu kan. Tapi jangan sama kayak yang lain, lebih unik, lebih beda gitu kan. Akhirnya mulailah ada program namanya Clean Up Kampung. Clean Up Kampung itu sebuah program bersih-bersih kampung, terus juga pemberian fasum lingkungan, sama mural. Nah, awal mula Kampung Juang itu bisa dilihat banyak orang itu karena kita mural kampung, mural dengan tema-tema lingkungan. Karena kita percaya sebenarnya secara psikologis orang-orang itu ketika melihat keindahan, sebuah kecantikan gitu kan, mereka tanpa disadari akan lebih aware soal kebersihan itu sendiri. Terus kemudian makin berkembang, kita dapat project dari beberapa brand juga, ada program ke sekolah, kemudian ke mall dan sebagainya gitu sih. Kita lebih sifatnya edukatif sih. Tinggal toolsnya gimana, toolsnya bisa pakai games, pakai mural, pakai film dan sebagainya gitu. Kalau officially secara anggota itu kita punya 13 orang. Dari berbagai macam jurusan, kampus, dan agama. Ada yang Katolik, ada yang Buddha, sama Hindu. Karena emang kita waktu itu berusaha untuk menyampaikan pesan juga bahwasanya semua agama itu punya pesan yang sama tentang lingkungan. Semua anak mahasiswa, semua universitas atau perguruan tinggi itu punya visi yang sama juga, membangun masyarakat dan membangun bumi yang lebih baik gitu sih. Kalau dibilang impact itu, saya yakin semua gerakan itu akan susah untuk mengukur secara kuantitatif atau kualitatif gitu kan. Impact-nya apa gitu kan. Karena itu sebuah hal yang susah diukur, variabelnya banyak gitu kan. Tapi kalau kita bisa katakan salah satunya adalah, impact-nya adalah kemudian wilayah yang kita mural, wilayah yang kita berikan fasum, entah itu gerobak sampah atau tempat sampah dan sebagainya itu lebih bersih, orang lebih bahagia, lebih bangga dengan lingkungannya gitu kan, karena sudah nggak sudah tidak seperti dulu lagi gitu, yang berantakan mungkin dan sebagainya. Ada sebuah simbol, sebuah monumen lah ya bagi mereka, itu sebuah keindahan yang bakal mereka jaga gitu sih. Kalau buat internal kita sendiri mungkin yang paling berkesan tuh kita jauh lebih mengerti lah kondisi masyarakat gitu kan. Ternyata
emang hipotesa kita di awal bahwasanya orang itu acuh tak acuh atau kemudian masa bodoh dengan lingkungan itu salah. Ternyata orang ketika diedukasi, diberikan sebuah pengertian, penjelasan, mereka bakal aware soal lingkungan itu. Jadi emang benar kalau emang kita semua harus ikut aktif dalam pendidikan lingkungan atau ekoliterasi. Sebenarnya justru kita ngerasa have fun sih. Karena pada awalnya Kampung Juang itu berdiri karena kita capek gitu, capek dengan pekerjaan kita masing-masing atau dengan kuliah masing-masing. Kita butuh sebuah set hobi lain yang itu menyenangkan. Dan kebetulan ternyata hobi itu kita sukai dan kemudian juga diterima oleh banyak orang. Akhirnya ya ketika misalnya mural itu kalau kita open relawan atau open siapa aja mau mural gitu kan, itu memang membludak gitu kan. Orang semua pengen ngelukis, jadi emang orang semua punya inner child-nya masing-masing lah ya, pengen mengotori sebuah hal dengan warna-warni gitu kan. Kalau dibilang capek, kadang capek, ada yang menghujat, cuma karena kita basicnya adalah emang have fun, kita menikmati itu, ya udah dijalanin aja sih gitu. Kalau dibilang capek atau dibilang kok repot-repot, enggak repot sih karena kita ngerasa itu menyenangkan. Sebenarnya ketertarikan saya soal lingkungan saya pribadi itu berawal ketika kuliah sebenarnya. Saya kuliah di UNAIR, jurusan hubungan internasional, kemudian banyak isu-isu lingkungan kita bahas. Termasuk ada satu tokoh yang itu banyak mempengaruhi saya, namanya Vandana Shiva, seorang ekofeminis asli India, dan kebetulan nama anak saya juga Vandana, karena emang terinspirasi oleh Vandana Shiva itu banyak mempengaruhi saya. Kemudian ada namanya Emil Salim dan sebagainya gitu kan, banyak orang yang emang mereka berjuang untuk lingkungan dan bumi sih, karena isu lingkungan itu isu yang global. Ketika sebuah negara punya masalah lingkungan itu pasti jadi masalah internasional gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin Raditya Dika bisa jadi karena dia salah satu orang yang menggerakkan konsep minimalism ala Mario Kondo, itu dia influence banget di Indonesia soal minimalism. Itu sih mungkin. Kalau dibilang cemoohan itu biasanya orang itu bukan menghina secara langsung ya, tapi lebih kayak semacam gojloki lah, jadi orang Surabaya gitu kan. Contoh misalnya kita kan dikenal sebagai gerakan yang peduli lingkungan, anak-anak yang peduli lingkungan. Misal suatu ketika kita makan pakai plastik atau pakai apapun juga gitu kan, orang mesti bilang gini, katanya ramah lingkungan, kok pakai plastik gitu kan. Karena mindsetnya emang keliru. Ramah lingkungan itu bukan berarti anti plastik atau anti barang-barang yang single use, tapi ramah lingkungan soal mindset, soal sebuah sifat kita lah, atau kemudian pemikiran kita soal lingkungan. Terus yang paling parah itu ketika kita lagi siaran, lagi diundang sama Suara Surabaya, terus ada sesi interaktif lah ya. Ada salah satu orang bilang gini, maksudnya ke Suara Surabaya naik apa? Naik motor pak, saya bilang gitu kan. Dia bilang, motor sampean ada plastiknya nggak? Ada pak, dashboardnya pasti nggak plastik pak, sideboardnya pasti nggak plastik pak. Itu kita tuh mas nggak bisa lepas dari plastik, jadi jangan bilang anti plastik, itu nggak mungkin gitu kan. Ya itu bukti juga kalau sebenarnya orang Indonesia atau masyarakat kita masih mempersepsikan ramah lingkungan itu anti plastik. Padahal plastik itu hanyalah salah satu contoh kecil masalah lingkungan di dunia ini yang kita hadapi sekarang gitu. Sebenarnya kalau pengen ramah lingkungan itu kita sejak kecil semuanya ya, itu sudah diajarkan secara nggak langsung oleh orang tua kita, ke sekolah bawa bekal ya kan, yang mungkin dimasakin sama orang tuanya dan sebagainya gitu kan. Minimal kita kalau dulu TK atau SD kan bawa minuman sendiri ya, pakai minuman yang ada sedotannya gitu kan. Itu bagian dari kearifan lokal yang telah diajarkan jauh-jauh hari sebelumnya. Namun karena kita terinfluence oleh media sosial yang suka boba misalnya, suka minuman instan dan sebagainya, hanya kita lebih suka untuk menggunakan hal demikian. Padahal sejatinya ramah lingkungan itu hal yang mudah banget kita kerjakan. Dan ramah lingkungan itu sangat-sangat ekonomis. Contoh misalnya buat adik-adik ya, gampangnya begini.
Adik-adik kalau misalnya beli air mineral yang ukuran 1,5 liter, itu kan harganya 5-6 ribu. Sedangkan kalau kita beli galon itu 14 liter, harganya 20 ribu gitu kan. Itu kita bandingkan, kalau kita beli galon, itu bisa dibuat untuk beli 10 botol air mineral. Jadi ramah lingkungan itu lebih hemat, kita bisa saving more money gitu kan. Kita bisa lebih tidak terikat dengan sebuah sifat-sifat duniawi. Kalau minimalism itu kan punya semangat bahwasanya melepaskan kita dari hasrat duniawi, melepaskan kita dari sebuah terikat dengan harta benda dan sebagainya. Jadi adik-adik bisa banget untuk membawa tumbler, bawa kotak makan sendiri, kemudian kalau ada sampah di sekolahnya dibuang ke tempat sampahnya, atau misalnya kalau di rumah, misal ayah bunda atau adiknya atau kakaknya sedang menggunakan barang-barang yang masih bisa dipakai, itu diingetin, Bu, Kak, Ayah, jangan beli yang baru ya, yang lama masih bagus kok, handphonenya kan masih bagus, nggak usah beli yang baru ya. Atau kalau misalnya adik udah punya smartphone atau punya laptop atau PC, selama itu masih bisa dipakai, selama itu masih bagus, jangan minta beli yang baru. Pakaian juga begitu. Dan kalau ada barang-barang yang sudah tidak dipakai atau sudah nggak muat misalnya, itu bisa didonasikan agar umur barang itu makin panjang. Karena kalau kita simpen di lemari, itu juga nggak berguna, nggak ada fungsinya gitu kan. Apalagi kalau dibuang gitu. Jadi kalau ada barang yang nggak dipakai, itu bisa untuk didonasikan ke panti asuhan atau ke yang lainnya. Dan terakhir tentunya, kalau udah punya barang, dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, jangan sampai rusak. Karena kalau rusak, keluar duit lagi dong buat beli. Oh, gitu sih. Jadi gitu ya adik ya. Terima kasih Kak Zaki, semoga menginspirasi adik-adik yang ada di rumah ya.